Om Swastiastu. Pemirsa, Instruksi Gubernur Bali nomor 1545 tahun 2019 tentang sosialisasi program keluarga berencana Kramo Bali menghimbau kepada seluruh jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana agar mengkampanyekan dan memberi sosialisasi keluarga berencana Kramo Bali berdasarkan kearifan lokal dan mengarah kepada terwujudnya Kramo Bali yang unggul dan keluarga berkualitas. Saya, Imade Sukadanegara, kembali hadir dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu pelestarian keluarga berencana Kramo Bali. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Igede Anom Ranware, SPD SSN MSI MAG. Beliau adalah seorang budayawan. Om Swastiastu Pak Anom. Punapi Gatren Ki. Sehat selalu nge. Seksama Pak Anom sudah hadir di kesempatan kali ini dan yang pastinya juga hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Komang Warse SPD MSI MPD. Beliau adalah Bendesa Adat Alas Ngandang Musaki Rendang Karangasem sekaligus guru ajak Bali. Om Swastiastu, Guru Desa. Om Swastiastu. Sehat selalu? Sehat. Bapak Komang berarti ya. anak ketiga Niki? Anak tiga sudah dilipat menjadi 3. Gitu, Wah, nah ini yang akan kita bahas juga, nge. Dan terima kasih Pak Komang sudah hadir, Niki. Dan yang paling di ujung ini dari unsur Yowana Niki, nge. Wenten Dewa Ardite, beliau adalah Manggala Pasikian Yowana Provinsi Bali. Om Swastiastu Dewa. Om Swastiastu. Sehat selalu? Sehat. Sehat ya? Nggih, baik. Nah kalau kita berbicara tentang keluarga berencana Kramo Bali, kita mengenal ada namanya Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Nah saya sendiri adalah Made, sudah kalau balik 3 apa namanya ya Pak Ano? Nah nanti saya balik ya. Seneng banget orang tua saya bikin anak dulu ya. Pak Ano, apa yang Bapak lihat Niki tentang Instruksi Gubernur Bali nomor 1545 tahun 2019 tentang sosialisasi program keluarga berencana Kramo Bali Niki sendiri? Kalau Tiang sendiri sih kita kembali kepada Bali. Bali yaitu dengan wali, dengan Banten, dengan upakara. Dan setiap aktivitas Kramo Bali itu semuanya berdasarkan spirit. Nah dari spirit inilah yang mungkin menggagas sebuah ide untuk mengembalikan spirit bagaimana Kramo Bali menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Nah kita lihat saja kalau di Bali lahir, ya pasti ada yang namanya catur sana. Catur itu 4. Ya, kalau di Jawa lebih sadulur papat. Ya, ini ada 4 juga. Nah niki karena hitung-hitungan logika aja. Kalau 4 ini adalah suatu pintu-pintu yang memang harus dibina. Contoh saja kita kembali kepada Besakih, mungkin gitu. Besakih di sana ada disebut catur lawe. Catur itu juga 4, lawa itu pintu. Nah dari unsur spirit inilah yang membangun kenapa kita di Bali itu memakai sistem keluarga berencana itu ya generasi berencana itu dengan hitungan 4 itu. Yaitu adanya wayahan, madie, nyoman, dan kitut. Di sana ada nyom, ada darah, ada lamad, ada ari-ari. Ya. Kalau di Jawa juga itu ya catur sedulur papat, kalimo pancer, kalimonya kita sendiri kan. Nah ini kita kan mengadopsi juga dari budaya-budaya Jawa yang kemudian Bali menyelamatkan budaya Jawa dengan mengemas kembali menjadi yang lebih bagus. Nah ini karena unsur spiritnya yang kita cari paling fatal kita berbicara akhirnya awal atau akhir kita akan kembali ke alam sana. 4 ini sudah cukup andai kata kita tidak punya saudara lain. Pasti 4 anak ini sudah cukup lah yang akan menggotong kita ke kuburan. Nah, ini mungkin keseimbangan itu ada di sana. Kalau kita melihat juga dari kiblat pengideran yang menjadi ulu teben, kangin pasti ada kauh, kaje ada kelon. Nah ini 4 semua. Nah inilah spirit yang dibangun untuk
menciptakan keharmonisan dalam keluarga Krama Bali. Mungkin itu yang sementara. Baik, baik. Berarti bisa dikatakan ada kekhawatiran juga dari Bapak Gubernur sehingga mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 1545 tahun 2019 tentang keberadaan nyoman dan ketut yang semakin jarang kita temui di lapangan saat ini. Jelas. Tidak kita akan kehilangan dari nyoman ketut aja. Ketika nyoman dan ketut ini hilang, sama dengan spirit catur ini akan hilang juga. Ini catur lokopale, catur asramo, semua itu akan hilang karena semuanya kita di Bali itu dibangun dengan spirit gitu. Spirit ini akan hilang. Makanya spirit itu dibangun dengan menggalakkan kembali generasi berencana ya Krama Bali ini. Generasi berencana Krama Bali seperti itu. Ya. Baik. Apa yang poin yang Bapak lihat Niki sendiri sehingga Bapak Gubernur pun mengeluarkan instruksi Gubernur Bali Niki sendiri, Bapak? Kalau poinnya sih itu. Kalau kita Gubernur kan Bapak Gubernur sering dreste adat budaya. Ya. Kalau kita berbicara dreste, nah itulah dia. Dreste Bali itu seperti apa? Ini yang perlu kita eksistensi. Ini yang menjadi roh dari SK itu, dari pergub itu adalah spirit dari keluarga berencana ini, Krama Bali ini. Ya, tidak hilangnya kalau di sastra disebutkan mungkin manu padesa sakan ikang rat iyo wenang kita manu padesa prihetah rumaksaya. Bagaimanapun perkembangan zaman itu harus diikuti. Akan tetapi jangan sampai hilang ion yang paling kecil manu itu, molekul yang paling kecil, hal yang paling mendasar, yaitu spirit itu. Baik. Ya, kalau ini hilang, spirit hilang atau fisiknya hilang, pasti spirit ini akan berkurang dia. Nah, mungkin itu spirit ini yang dibangkitkan. Oke, Pak Anom sebagai seorang budayawan tentunya melihat fenomena yang ada di masyarakat saat ini, khususnya di Bali Niki sendiri. Sejak kapan sih kita jarang sekali menemukan masyarakat kita, khususnya Krama Bali Niki sendiri, ada nama nyoman dan ketut Niki sendiri? Ya, kalau tidak salah di era Orde Baru. Baik. Ya, karena tanda kutip yang sendiri juga sempat menjadi juri di BKKBN di zaman itu, yaitu di bidang genre Nusantara. Ya, menilai itu juga harus memaksakan untuk dulu 2 anak cukup, yang belakangan 2 anak lebih baik. Nah, itu kan ada seperti itu slogan-slogan itu. Kalau tidak sekarang Bapak Gubernur harus dengan itu 4 lebih baik, gitu kan. Itu mungkin yel yang paling bagus untuk itu kan. Adakah keberhasilan keluarga berencana secara nasional juga mempengaruhi hal tersebut? Mempengaruhi sekali karena notabene-nya adalah kita Krama Bali itu kan tinut, tuut, tutut kan gitu ya. Kalau bagaimanapun Guru Wiseso kita akan panut pada Guru Wiseso di era itu kan. Nah, mungkin itu yang juga menyebabkan eksisnya bagaimana 2 anak itu bisa goal gitu ya, seperti itu. Baik. Pak Anom, Jero Desa dan juga Dewa, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pelestarian keluarga berencana Krama Bali. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pelestarian keluarga berencana Krama Bali masih kita angkat menjadi topik kita, masih bersama tamu-tamu saya pada hari ini. Saya ke Pak Anom lagi nih, Pak Anom, berarti kita melihat bahwa perkembangan atau kesuksesan keluarga berencana nasional, bisa dikatakan demikian, itu didobrak oleh seorang Bapak Wayan Koster Niki sendiri. Bapak melihatnya seperti itu kah dengan dikeluarkannya instruksi Gubernur Bali 1545 tahun 2019 melihat bisa dikatakan kekhawatiran kearifan lokal kita yang akan tergerus secara nasional. Begini saja, kita kalau bicara ilmu, kalau kita bicara teori, kalau teori itu memang tidak eksis atau merugikan bagi suatu daerah dan muncul teori baru, teori yang lama itu otomatis gagal, gugur. Nah, kenapa tidak? Dengan keintenan Bapak Gubernur untuk mengembalikan adat tradisi dan spirit Bali sebenarnya ini, ya sah-sah saja. Bagaimanapun suksesnya keluarga berencana yang di era zamannya itu,
kita bisa dobrak dengan keluarga berencananya Kramo Bali ini yang dengan empat anak ini, Wayan, Made, Nyoman, Kitut atau Gede dan Nengah, mungkin di Karangasem mungkin lebih dikenal dengan Nengahnya. Ya ini dan kalau kita berbicara tentang istilah atau ikon, kalau satu ikon, satu simbol, satu istilah tidak dikenal oleh masyarakat, berarti itu satu komponen budaya itu akan hancur. Saya ke Pak Jero Bendesa niki, Pak Komang Warsa niki, Jero Bendesa ada Alas Ngandang, Besaki Rendang, Karangasem niki sendiri. Pak Jero Bendesa, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Instruksi Gubernur Bali nomor 1545 tahun 2019 tentang sosialisasi program Keluarga Berencana Kramo Bali. Seperti apa respon dari masyarakat terhadap Instruksi Gubernur Bali niki sendiri? Terima kasih Bapak. Terkait dengan respon masyarakat dengan program Bapak Gubernur, ya positif. Dan kita juga ada satu kekhawatiran sebelum mungkin Bapak Wayan Koster itu mengkampanyekan tentang KB Bali, yaitu Wayan Nengah Nyoman Ketut, atau yang disebut dengan catur anak, ya, yaitu 4 anak, itu sebenarnya sudah ada kekhawatiran. Buktinya di masyarakat SD itu banyak yang tidak dapat siswa. Itu pertanda ada apa? Ada satu keberhasilan KB kan gitu. Nah tapi keberhasilan KB di satu sisi kalau KB secara nasional. Secara nasional, Yeah. secara nasional maksud saya. Karena di jargon KB nasional itu kan 2 anak cukup. Tetapi kalau di Bali kita menggunakan 2 anak cukup, tidak menggunakan 4, itu kita melawan satu vakum dari leluhur kita, kan gitu. Artinya di leluhur kita atau masyarakat kita di Bali itu ada 4. Ya apa yang dipaparkan oleh pengisir yang di Kesiman itu ada catur sanak. Ya itu ada koneksitas enggak dengan yang disebut dengan catur yang lain? Ada. Di dalam diri kita pun yang memelihara kita itu adalah ada yang mencatur. Ya apa yang disampaikan tadi, ada Banaspati Raja dan sebagainya. Itu adalah bagian dari memang filosofinya di situ ada. Yang selanjutnya, kalau kita mau mengkolaborasi, mengkonekkan atau mengkelindan, menghubungkan dengan program-program yang lain. Katakanlah bagaimana supaya Bali ini ajak, salah satunya bahasa Bali. Kalau bahasa Bali misalnya mau diajarkan, tetapi kalau satu sisi kita menekan pertumbuhan penduduk lewat KB nasional tanpa menggunakan katakanlah Wayan sampai Ketut, itu pertanda bahasa Bali akan nanti punah. Karena pendukung dari bahasa itu kan ada pengguna bahasa itu. Apakah bisa bahasa Bali ini punah? Bisa ketika masyarakat pengguna tidak menggunakan bahasa Bali. Makanya saya secara pribadi selaku bendesa, penglingsir adat dan selaku kebetulan kami juga guru dan sangat senang sekali bagaimana menghidupkan bahasa Bali ini lewat Pergub 7980 itu sudah jelas-jelas menghidup luaskan bahasa Bali menjadi satu bahasa yang memang dipakai komunikasi sehari-hari. Tidak saja biasanya bahasa Bali itu selalu dikuasai oleh bendesa adat ketika muput pawiwahan atau nganten. Itu kalau itu tidak dikuatkan dengan catur ini, 4 anak ini, itu akan menjadi satu bumerang bagi kita. Pendukung budaya Bali akan punah karena lama-kelamaan akan ini, sehingga termindset masyarakat bahwa anak satu, kadang-kadang satu sudah ada anak tunggal, padahal anak tunggal itu bermasalah loh kalau kita lihat secara filsafat dan keyakinan kita. Makanya tidak boleh membuat anak tunggal, itu masalah sebenarnya. Makanya harus ada sampai Ketut. Kenapa? Itu dari segi ininya selalu orang Bali konsep leluhur kita menggunakan satu vakum tertentu ketika kita menamakan anak. Yang pertama Wayan Ketut itu sebagai urutan kelahiran. Kan urutan kelahiran. Kalau pertama pasti kalau tidak gede putu, kalau tidak putu Wayan. Itu ada satu Wayan itu wayahan, paling wayah, paling tua kalau orang Indonesia. Terus kenapa lahir ada namanya Made itu Madil.
Madie, nengah di tengah. Berarti di antara wayan dan komang ini yang jadi tengah-tengah adalah madie gitu loh. Nah, nyoman inilah yang paling kecil, ya anom, kan gitu loh konsepnya. Nah, kenapa ada lahir ketut? Ketut ini adalah sebagai bonus, gitu, bonus kitutnya mengikuti. Baik. Makanya kalau kita berbicara tiga, yang tiga ini di tengahnya made, ketut ini bonusnya. Jadi yang namanya ketut adalah bonus dari setiap keluarga. Iya bonus sebenarnya, tapi nama saya Komang, Pak. Kalau Komang itu saya siklusnya Komang ketiga. Iya. Komang Apa ketiga. namanya? Yang saya tahu kan Made balik, kemudian saya Made ketiga dalam keluarga saya. Apa istilahnya ada istilahnya aja? Sebenarnya kan ada katakan wayan tagel gitu, Oh, di tagel. tagel. Ada yang nyebut-nyebut. Itu istilah-istilah di tradisi-tradisi adat. Iya. Terus itu dari segi urutan. Kalau dari segi gender juga ada, penamaan Bali itu ada gender. Kalau ni dan i. Iya. Kalau i itu pasti laki-laki sudah. Iya. Ya, kalau ni pasti wanita. Itu dari segi gendernya. Ya kalau di Bali dikenal dengan purusu perdana. Makanya kalau KB nasional adalah laki perempuan sama saja, di Bali enggak bisa. Karena di situ ada status di situ. Baik. Ya, ada status Vartinina. Iya. Itu dari segi urutan dan dari segi gender. Terus dari segi kasta juga ada pengenderan. Kalau Brahmana misalnya ide bagus, pasti laki-laki. Nah, terus kalau wanitanya Ayu itu cantik. Makanya ide Ayu, ide bagus itu pengenderan dari segi kasta. Makanya itulah klop kita, ya. Makanya bagaimana supaya tradisi Bali, tradisi tata titi kehidupan kahuripan masyarakat Bali supaya tetap lestari ajak, ini kita perlu pemimpin yang betul-betul mengerti tentang Bali, kan gitu kan? Ya. Mengerti tentang Bali dan berpihak pada Bali. Ya, artinya bukan yang lainnya tidak penting. Penting tetapi bagaimana peradaban budaya Nusantara ya khususnya di Bali harus dibentengi, harus diperkuat dengan apa? Salah satunya ya penamaan. Ya, nama itu jangan karena kita modern kadang-kadang melupakan. Kan ada beberapa teman di masyarakat nama Bali itu dihilangkan karena gengsi. Kalau saya justru senang. Dan saya sampai sekarang kalau anak saya memanggil ibunya enggak ibu, tapi meme. Karena itu merupakan salah satu bentuk pelestarian. Jangan gengsi di situ. Kadang-kadang kan sekarang tidak lagi menggunakan nama Wayan. Langsung. Ya lahirnya di Amerika, namanya Amriko gitu ya. Tidak ada Wayan, tidak ada gede. Nah, kalau seperti itu, ya kita harus menyadarkan mutar tutur pinahayu, memutar ke cakra kesadaran bahwa kita harus mengisi ulang kebalian orang Bali. Gitu. Mengisi ulang kebalian orang Bali itu lewat apa? Itu secara holistik, secara keseluruhan. Apakah tradisi budayanya, ya kebetulan ada praktisi budaya niki pengingsir tiang, yaitu tentang tradisi adatnya. Jangan sampai dengan tradisi adat kita tergerus oleh satu hal-hal yang mungkin ingin modernisasi. Itu artinya keliru. Baik. Ya, keliru itu. Ya, baik. Jero Bendesa sebagai seorang pendidik, tentunya banyak sekali, ratusan anak didik Jero Bendesa. Itu berapa persenkah yang mempunyai nama Komang sama Ketut di sekolah? Kalau lihat itu memang minim sekali, Pak. Minim sekali. Karena saya sih sebenarnya ada kegundahan. Ya, kita kan kadang-kadang KB-nya berhasil, banyak sekolah yang tutup gara-gara KB nasional berhasil. Tetapi kalau kita ingin melestarikan budaya, bahasa Bali dan sebagainya, dan bahasa Bali ini sampai sekarang hidup, tidak bisa. Coba kita contohkan saja. Kalau kita di Bali katakanlah melaspas, membuat ulap-ulap, pasti menggunakan sastra Bali. Ya, tidak mungkin kita menggunakan sastra Indonesia. Ya, Latinnya. Tapi pasti pakai. Coba buat ulap-ulap, karunya di situ. Saya yakin menggunakan seperti itu. Kalau itu dihilangkan nanti tradisi, di situ ada apa yang spiritualnya Bali itu memang kosmologi masyarakat Bali, tanah Bali itu memang memiliki spirit yang luar biasa. Sejangkal tanah Bali itu kan ruatannya ada.
sampai Mecaru, di Pekarangan, di Merajan Sangga, sampai di tingkat desa, sampai di tingkat kabupaten, sampai di provinsi. Itu kita berbicara jagat ageng. Nah itu. Jadi kalau nama Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut ini dipakai program oleh Pak Gubernur, saya mewakili masyarakat dan masyarakat pun senang. Karena ini dulu kan sebelum ada KB nasional kan ada istilah masyarakat Bali itu banyak anak banyak rezeki. Ya, hanya anaklah yang bisa mengantarkan orang tuanya ke alam surga. Baik, banyak Ya. anak, banyak rezeki. Banyak rezeki. Bukan Dulu, ya. bukan banyak anak banyak masalah seperti itu. Bukan. Bergantung sekarang begini. Ketika banyak anak banyak masalah, satu anak pun jadi masalah. Baik. Karena satu keyakinan di masyarakat Bali kalau anak tunggal itu sebenarnya kalau secara kasat mata bahwa anak tunggal itu pasti manja. Tetapi secara niskala, secara keyakinan bahwa anak tunggal juga masalah. Itu kan mungkin ada manja dan sebagainya, makanya harus lebih dari satu. Baik, harus lebih dari satu. Harus lebih dari Tetapi satu. adakah hal-hal yang upaya-upaya pemerintah juga untuk melestarikan keluarga berencana Krama Bali? Nanti kita akan bahas. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih berbincang-bincang mengenai pelestarian keluarga berencana Krama Bali. Saya ke Yohananya dulu nih. Ada Dewa Ardite, Manggala Pastikian Yohana Provinsi Bali. Kalau dari kacamata dari Yohana Niki sendiri, apa yang Dewa lihat Niki sendiri dengan instruksi Gubernur nomor 1545 tahun 2019 Niki sendiri? Baik, terima kasih Bli Karang. Yeah. Tiang sangat banyak mendengar tadi dari senior-senior Tiang, dari Juru Desa, dari guru Tiang juga. Jadi begitu luar biasanya leluhur Bali kita dulu. Yeah. Memprogramkan, menjaga peradaban Bali. Dari kependudukan, dari segi nama sudah diatur sampai Ketut 4 anak itu. Bagaimana leluhur kita menjaga? Inilah cara leluhur kita untuk menjaga. Nah, Tiang sebagai Yohana pertama tentu mengapresiasi Bapak Gubernur Bali dengan program beliau di mana mengangkat kembali peradaban Bali itu dengan salah satunya menerapkan program KB Krama Bali. Nah, ini saya sangat mengapresiasi dan Tiang sebagai Yohana juga mendukung program dari Bapak Gubernur, tapi kita juga perlu perhatikan ini, Bli, sebagai generasi muda Bali. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ekonomi kita sekarang. Sebagai anak muda melihat, memandang dan masih terbayang-bayang 2 anak cukup. Dari sekian lama kita didoktrin dengan 2 anak cukup itu, kita sebagai anak muda Bali itu, 2 anak aja cukup, masih seperti itu. Nah, bagaimana kita mengembalikan agar anak muda Bali kita kembali mengajarkan ini, jangan sampai hilang Nyoman dan Ketut. Nah, yang melihat di sini tantangan ke depan kita, mengapa orang tua kita dulu bisa 4 anak bahkan lebih, bahkan Juru Desa sampai 9. Kenapa bisa? Dulu. Saya juga 10 malah 10, ya. nah kenapa bisa? Nanti yang melihat, karena kita melihat dulu sama sekarang, ini inflasi sangat jauh. Kalau dulu kita melihat 2-3%, Yeah. dan sekarang 7 bahkan sampai 12% inflasi. Belum kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok bukan hanya beras dan nasi saja, nasi dan lauk saja, tapi gadget dan lain sebagainya itu merupakan kebutuhan pokok, susu. Nah, sedangkan dulu orang tua kita tidak mau memikirkan itu, bisa ya bahas ician kan. Nah, itu. Jadi, Tiang melihat jika memang ini diseriuskan, kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi di tahun 2045, di mana Indonesia Emas 2045 ini akan kita dapatkan. Jika ini diseriuskan, dengan apa? Dengan kualitas yang memang ini harus kita jaga. Jangan sampai kita memberikan atau membuat program 4 anak untuk Bali, jangan sampai nanti tidak berkualitas. Apa jadinya nanti di 2045? Tentu akan menjadi kekacauan dengan tidak dibarengi dengan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, seperti kita lihat di Jepang. Di Jepang kita melihat sekarang apa yang terjadi di Jepang. Yeah. Di Jepang saat ini minim regenerasi. Jadi pemerintah Jepang itu membuka secara besar-besaran warga negara asing yang ingin tinggal di Jepang dan difasilitasi dari pasca pra pelahiran, saat melahirkan sampai
pasca melahirkan. Jadi semua ini ditanggung oleh pemerintah Jepang. Jadi itu program pemerintah Jepang untuk menggait warganya. Nah sedangkan kita di Bali, leluhur Bali kita sudah menanamkan ini dari sejak dulu. Bahkan kita tinggal meneruskan dan menjaga. Nah juga kita melihat di Singapura, apa yang terjadi di Singapura hari ini. Kemarin saya melihat di media, Bapak Direktur Jenderal Imigrasi mengatakan fakta yang terjadi setiap tahunnya warga negara kita berpindah warga negara. 1.000. Setiap tahunnya 1.000 warga negara kita berpindah ke Singapura. Karena apa? Karena di sana mereka difasilitasi, mereka dihargai, karya-karyanya dihargai. Sedangkan kita belum bisa untuk itu. Nah saya berharap ke depannya kalau memang pemerintah serius untuk ini, mari fasilitasi kita, mari berikan kita kepastian untuk kebutuhan. Ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Tapi saya meyakini dengan Bali yang mempunyai devisa tertinggi dari pariwisata untuk Indonesia, dengan lingkungan yang kecil, pulau yang kecil ini, pemerintah Bali pasti mampu. Jadi kita dari Yowana tentunya sangat mendukung jikalau ini memang benar-benar serius, ini memang benar-benar akan kita garap gitu loh. Ya, wacana ini bisa dikatakan bagaimana pemerintah hadir dengan wacana yang dilakukan atau digaungkan oleh pemerintah. Seperti itu maksudnya, Dewa? Iya, betul Bli. Jadi kalau memang hanya sekedar instruksi, tapi tidak nantinya dibarengin dengan pendidikan dan fasilitas, tentunya ini masyarakat kita biar tidak menjadi kelinci percobaan Bli. Nah, kita melihat masyarakat Bali seperti apa yang dikatakan tadi saat taat dengan aturan pemerintah. Dari KB kita sudah sukses, 2 anak itu sudah sukses. Karena mengikuti dari COVID, seluruh desa adat, Pecalang, Yowana semua bergerak. Artinya COVID sudah reda. Sekarang kita gaungkan ini KB 4 anak ini, sukses nantinya. Tapi tidak dibarengin dengan kualitas, ini takutnya saya nanti generasi-generasi tidak dapat pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Ini yang menjadi ketakutan kita di Yowana Bli. Maka dari itu kita berharap program ini dibarengi dengan kualitas dan fasilitas dari pemerintah. Baik. Gitu agar nantinya tidak menjadi kekacauan nantinya. Kualitas dan pemerintah hadir Pemerintah dalam bentuk hadir. subsidi nantinya ketika akan melahirkan anak ketiga dan keempat, Ya, Komang betul. dan Ketut, seperti Betul, itu. Bli. Karena kita melihat ekonomi sekarang ini, jangankan untuk membuat anak, untuk makan saja sudah sulit ekonomi masyarakat kita sekarang, Bli. Maka disinilah peran pemerintah untuk hadir kalau memang benar-benar ingin menjaga tatanan peradaban Bali kita. Baik, baik. Pak Anom, dalam instruksi gubernur ini kan terdapat makna yang tersurat dalam beberapa poin disebutkan Krama Bali berhak untuk melahirkan lebih dari 2 anak, bahkan 4 sesuai dengan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur kita. Seperti itu. Ya. Ya. Itu karena kembali kepada yang disampaikan dari Juru Indonesia kan, sistem-sistem itu harus terpenuhi. Kalau kita berbicara keharmonisan, artinya juga sering disebut dengan istilah di keilmuan mungkin kosmik ya. Kosmik itu adalah kalau bergeraknya suatu sistem secara komponen secara sistemik. Nah, ketika salah satu komponen ini tidak ada, ini akan muncul ketimpangan. Kenapa? Karena di Bali ini 4 penjuru inilah menjadi komponen yang paling vital. Terlepas dari kendali yang ada di tengah. Kalau ada kendali di tengah, akan tetapi salah satu komponen yang 4 ini tidak ada, tidak mungkin akan bisa kosmik, tidak akan tercapai keharmonisan itu. Seperti disampaikan Juru Indonesia tadi, karena kitut itu katuut yang mengikuti, mungkin nyoman itu disebut si anom itu berasal dari kata sinuam itu adalah daun muda, berarti yang termuda. Nah, itu sangat tepat sekali, makanya instruksi itu layak untuk didengungkan dan dieksistensi. Terlebih lagi bisa didukung seperti apa yang diharapkan dari Yowana dengan fasilitas, dengan dengan pendidikan, dengan subsidikan nantinya. Ini suatu hal yang sangat mendukung bagaimana instruksi itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Juru Desa berarti ada pentingnya sosialisasi tentang instruksi Gubernur 1545 niki sendiri kepada masyarakat. Kemudian mindset masyarakat yang
harusnya dirubah seperti itu kah? Sebenarnya kan mindsetnya seperti apa yang disampaikan oleh Yohana tadi, karena mindsetnya 2 anak cukup. Tetapi kalau sekarang kita mau mengangkat kearifan lokal itu, ya kita harus memang banyak sosialisasi dan apalagi kalau pemerintah kita, yaitu Pemda kita mau memberikan subsidi terhadap 2 anak ini, ya lagi 2 anak itu pasti digayung bersambut dan saya sangat mengharapkan sekali karena inilah kalau kita apa yang saya sampaikan tadi bahwa apapun yang dibentuk dilahirkan di Bali itu selalu menggunakan satu konsep. Tidak mungkin ujuk-ujuk atau arbitrary atau mana suka. Contoh ya, ketika mungkin pikiran leluhur kita menggunakan konsep tradisi Bali yaitu KB 4 Caturyu. Itu karena mungkin paling tidak kalau orang tuanya meninggal ya pepagenya itu digotong oleh 4 orang kan seperti itu, ada sanannya 4 di situ. Paling tidak ada. Itu secara sederhana sekali. Tetapi kita harus menyadari bahwa anak itu kualitasnya saya sangat setuju sekali. Kualitasnya harus bagus. Bagaimana caranya? Ya sekarang kan sudah tidak boleh ada stunting, sampai kehamilan sudah diurus oleh negara. Negara itu hadir. Apa yang disampaikan oleh Pak Yohana tadi ya di Jepang itu kalau hamil itu diperhatikan betul sama negara. Ya, dan Bali, Indonesia dan Bali khususnya harus seperti itu. Karena apa? Karena peradaban kearifan lokal, peradaban budaya, tradisi, adat itu ketika negara tidak mau hadir, Pemda tidak mau hadir ikut menjaga kearifan lokal Bali itu memang tidak bisa. Karena negara harus hadir di situ, termasuk adat. Nah buktinya apa? Munculnya dinas PMA, munculnya Perda 4. Apalagi sekarang undang-undang tentang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 itu pertanda negara hadir berpihak bagaimana melestarikan budaya Nusantara khususnya di Bali. Itu. Jadi nama Wayan Made atau Nengah, Nyoman dan Ketut ini memang menurut saya program itu memang cocok dan pantas. Ya, di luar jangan kita berpikir senang tidak senang secara personal, tetapi bagaimana programnya itu harus kita dukung. Minimal kalau sudah ada itu ya pendukung dari tradisi Bali itu tidak hilang. Karena Bali itu memang memiliki satu kultur kosmologi masyarakat Bali itu memang agak unik. Tidak ada. Kita jangan mencari atau memasukkan budaya-budaya asing ke Bali. Itu segalanya sudah klop di Bali. Ya, dari tatanan Buana Agung, Buana Alit itu sudah klop. Ya, kalau mungkin di budaya luar, mohon maaf, budaya luar juga tidak jelek, tetapi kita memiliki menghargai satu ajaran leluhur dan budaya kita. Contohlah di ulang tahun dengan otonan. Ya. Kalau otonan itu tidak pernah ada perubahan hari. Tidak ada itu. Itu kita lakukan seperti itu. Sama halnya jangan pernah gengsi menggunakan nama Wayan. Ya, dan nama Gede atau Ketut. Jangan, kita harus bangga. Ya, ketika kita tidak pernah bangga dengan milik kita, itulah tanda-tanda kehancuran kepunahan Bali akan menjadi Majapahit kedua, Sandia Kalianing Bali. Kita tidak ingin seperti itu kan. Ya, Pak Juru ya, tidak ingin seperti itu. Kita Bali tetap, kita harus eksis tetap. Gitu. Ya, seperti kata Dewa dari Yohana Niki sendiri, tentunya ada beberapa bisa dikatakan tantangan program KB Kramo Bali Niki sendiri yang menjadi kekhawatiran berbagai banyak pihak, khususnya masyarakat Bali. Salah satunya adalah problematika finansial, seperti itu. Juru Pendesa melihatnya. Iya, kalau ukurannya masalah finansialnya, tapi kadang-kadang tidak 100% jadi ukuran. Yang penting kalau masyarakat orang tua bertanggung jawab ya, 4 anak kalau kita memang harus kita atur, saya yakin tidak masalah. Tetapi harus kalau 1 anak pun kalau memang orang tuanya malas tidak mau kan otomatis bermasalah juga terhadap niat kita, kesiapan kita berkeluarga. Namanya keluarga itu Grehasta Asrama Dharma, kesiapan kita untuk membangun pintu gerbang rumah tangga itu harus kesiapan matang.
secara mental, spiritual. Karena ketika kita nikah dalam adat Bali itu tanggung jawab kita vertikal horizontal. Ya, pasti bertambah. Ketika kita nikah masuk kerama desa adat. Pasti itu, ya, pasti masuk kerama desa adat. Ketika kerama desa adat di situ ada ayah-ayah. Nggak bisa. Ya disebut dengan prahyangan, pawongan, palembahan. Terus secara horizontal. Horizontal itu kita ingat. Ya, ingat dengan apa yang menjadi konsep kita, keyakinan kita. Jangan dilepas. Ya, makanya membuat anak supaya suputra itu dari proses kelahiran pun sampai ngidam pun ada bakti. Ada suatu ritual, itu keyakinan kita. Setelah akan lahir 6 bulan akan sudah umur kandungan di sejeroning garba di gedong kesuma atau kundimanik. Kundimanik di dalam perut ibu itu sudah satu ruatan. Ya, sudah hamil baru ngidam aja sudah dibuatkan prosesi. Setelah itu megedong-gedongan. Setelah itu akan lahir juga ada pelukatan supaya anak itu menjadi betul-betul suputra, menjadi anak yang betul mengabdi sama orang tua, masyarakat dan berguna. Ketika punya satu pun tidak berguna percuma juga, karena anaklah yang bisa mengantarkan orang tuanya menjadi orang tua yang berguna. Kenapa? Karena ada istilah meguru putra. Katakanlah pengelisir tiang dari Kesiman. Ketika seorang tokoh di masyarakat adat, tetapi putranya misalkan anaknya tidak bagus di masyarakat, dia akan tidak terhormat jadi orang tua. Ketika sudah lingsir. Ketika anaknya terhormat dan perilakunya, peradaban karakternya bagus, saya yakin, niki okani niki, otomatis kita juga terhormat. Nah itu, makanya istilah di Bali ada meguru putra. Meguru putra itu orang tua akan numpang kehormatan kepada anaknya, kepada putranya itu. Makanya disitulah perlu pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu di mana? Makanya ada aguron-guron yang disebut dengan trikang sinanggo guru. Kecuali di Sangyang Widi saya tidak akan berbicara itu karena sudah keyakinan. Yang 3 itu berguru di sekolah, berguru sama orang tua dan berguru di pemerintah. Ya, pemerintah itu juga guru. Ketika kita berani sama pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, apalagi menjas pemerintah yang belum tentu kebenarannya, kita langsung potong menjelek-jelekan pemerintah, itu alpa ke guru. Dari mana konsep ajaran itu? Dan di Bali itu sangat diyakini. Catur guru, setelah itu kita peras lagi menjadi trikang sinanggo guru. Salah satunya orang tua. Orang tualah yang mengantarkan kita menjadi sebuah kebahagiaan dan menuju pintu kesuksesan. Ketika kita berani sama orang tua dan ibu, itu pertanda kita berani sesama leluhur, sama dengan Tuhan, karena ibu adalah Tuhan kedua. Kan seperti itu. Nah, itulah yang harus dikemas, diberikan kepada anak-anak kita di Bali sehingga betul-betul lahir menjadi anak yang suputra, lahir. Biarpun 4 yang kedot itu keempatnya ini bertanggung jawab sama orang tua. Makanya itu yang dikatakan banyak anak banyak rezeki. Ketika kita tidak memberikan satu peradaban karakter yang bagus, percuma juga. Baik. Ya, kan itu. Baik. Jero dan Pak Anom, Dewa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih berbincang-bincang mengenai pelestarian keluarga berencana Krama Bali di Tongso Merah Putih Bali era baru tentunya. Baik, banyak Pak Anom, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dikejarkannya program keluarga berencana Krama Bali. Salah satunya adalah faktor pelestarian kearifan lokal yang kita punyai. Kemudian salah satunya lagi adalah faktor pendukung lainnya atau pendatang atau migran. Pak Anom jelas melihatnya. sekali karena ini kan Bali boleh kita umpamakan seperti ya sarang lebah lah, satu bunga lah. Semua lebah, kumbang akan datang mencari sari dari bunga itu. Madunya. Nah, tidak menutup kemungkinan jenisnya sudah berbeda, ada lebah, ada tawon dan sejenisnya. Jelas dia akan membawa identiti, karakter-karakter sendiri. Kalau tidak kuat si bunga ini menerima apa yang dibawa oleh serangga-serangga ini, jelas akan mempengaruhi bunga itu. Kalau dia bisa men-sharing apa yang dibutuhkan oleh yang datang itu, jelas kita akan bisa mengantisipasi hal itu. Contoh saja,
mungkin di masyarakat yang tradisi yang mungkin jarang juga sekarang dilakukan atau keengganan seorang dalang atau apa dalam menyajikan suatu pewayangan. Ketika ada tradisi begini, ada tradisi ketika ngotonen atau lubulanin. Biasanya yang motor atau yang lubulan itu nanggap wayang. Biasanya yang ditanggap wayang itu minta cerita cabang tetuke. Nah, cabang tetuke ini adalah suatu metodologi bagaimana seorang orang tua membesarkan anaknya menjadi si Gatut Kaca. Ya. Makanya bagaimana tali pusar hubungan keluarga dengan anak dengan keluarga ketika masuk ke pendidikan formal harus diputus. Nah, siapa yang memutus? Konto ya, beritahulah bagaimana caranya menyadarkan anak ini bisa dididik. Nah, sampai di tempat yang ditentukan di Kawah Candrogemuko diberikan beberapa panah pola pikir, diberikan pemikiran-pemikiran secara intelektual. Setelah itu baru dia mendapat ante kewace, sebuah baju dari hasil pemberitahuan, yaitu persepsi yang dia dapat. Ini yang teknik-teknik ini yang perlu ditanamkan kepada masyarakat guna mengantisipasi apa adanya masuk serangga-serangga yang mungkin membawa bibit-bibit penyakit kan ya. Kalau memang itu membawa pupuk ya kita terima, kalau memang membawa bibit penyakit ya diinjeksi saja biar punah kan itu, biar kita tidak terkontaminasi dengan penyakit itu. Ini kekuatan ini harus perlu yang disampaikan tadi Jero Benesa kan, ini perlu pembekalan jati diri dari masyarakat kita melalui intelektual baik spiritual, akademisi dan sebagainya mungkin itu. Baik, saya ke Dewa Niki, dari Yohana Niki sendiri. Dewa, berarti target utama dari program Keluarga Berencana Kramo Bali ini adalah pasangan usia subur. Bisa dikatakan para Yohana kita juga perlu diedukasi, sosialisasi tentang apa yang menjadi instruksi Gubernur Bali, Gubernur Bali Niki sendiri. Seperti apa? Jadi kita di Yohana beli kemarin juga sudah MOU dengan BKKBN, jadi untuk mengatasi stunting. Ini kita juga support penuh dari Yohana dengan adanya konsultasi pranikah. Jadi sebelum kita beranjak untuk memutuskan untuk menikah, jadi kita konsultasi terlebih dahulu bagaimana kesehatannya, bagaimana psikisnya, itu sebelum menuju ke Griasa Asrama. Nah, Tian juga melihat di sini beli seperti yang pertanyaan beli tadi terkait dengan orang-orang luar yang datang ke Bali. Nah, kita di Bali sekarang saat ini saingannya kita bukan hanya orang luar Bali yang berada di Indonesia, tapi saingan kita saat ini adalah mancanegara. Jadi bule-bule yang datang ke Bali saat ini sudah membuka bisnis di sini, sudah bekerja di sini. Nah, ketika orang Bali nantinya agar tidak terjadi, sudah kita kalah ekonomi, sudah kita kalah pendidikan, kualitas pendidikan, juga kita kalah massa, kalah jumlah penduduk, maka kita akan hilang nantinya. Maka dari itu, inilah salah satu jawaban dari semua itu. Kita harus menjaga KB Bali ini dengan kualitas yang memang betul-betul nantinya bisa menjadikan warga Bali yang memang benar-benar berkualitas. Seperti itu. Baik. Berarti ada motivasi pemerintah agar kaum milenial kalau sudah cukup atau siap dan matang, kemudian menikah dan memberikan keturunan, seperti itu. Betul. Betul. Karena menghasilkan anak-anak yang berkualitas tentunya. Ya, leluhur Bali kita seperti yang katakan tadi awal itu sudah mengkonsepkan dari jauh-jauh hari. Tadi sudah diberikan sebuah sastra-sastra, mungkin Guru Onam yang lebih tahu di Atmo Prasangsa, Guru ya. Kalau memang tidak memiliki keturunan akan mendapatkan hukuman. Kan seperti ini kok. Jadi sudah sedemikian rupa dikonsepkan agar peradaban Bali ini tetap terjaga dan berkelanjutan. Itu. Makanya kita sebagai Wana tentunya sangat mensupport sekali sebuah program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur kita. Iya. Nah, ini digencarkannya program Keluarga Berencana Kramo Bali ini kan bersifat tidak memaksa dan tidak dituntut untuk menjalankan program tersebut. Inilah yang katakan, kalau memang kita serius, ingin kita gaungkan, ingin kita tingkatkan, mari kita seriuskan. Kalau memang tidak, ya nggak usah, seperti itu. Ini serius apa tidak? Itu yang kita harus seriuskan. Kalau memang 2 anak cukup, ya sudah. Untuk apa kita gaungkan ini? Kan kita
keseriusan dari pemerintah. Kita sebagai masyarakat, tentunya warga Bali pada khususnya sangat taat dengan pemerintah seperti apa yang dikatakan senior-senior saya yang taat dengan guru Wisesa dengan pemerintah. Tentunya warga Bali akan mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah kita. Baik, baik. Jero, berarti Bali ini selama ini kan dikenal sebagai daerah yang selalu mempertahankan budaya, kemudian warisan leluhurnya agar tidak hilang karena kebijakan dari pemerintah pusat. Termasuk juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan instruksi Gubernur 1545 niki sendiri. Jero melihatnya. Memang kalau kita melihat bahwa kebijakan pemerintah pusat itu skalanya nasional, berbicara secara holistik, secara seluruh dari Sabang sampai Merauke. Tetapi hal-hal yang prinsip lokal jenius, kearifan lokal yang ada itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi masing-masing. Ya sudah barang tentu ya salah satunya seperti ini. Bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang dinahkodai oleh Bapak Wayan Koster, programnya berna sekali saya melihat karena saya merasakan jadi pendesa, merasakan sekali itu berpihak pada desa adat yang sebagai bukti bahwa bagaimana pemerintah Provinsi Bali mengekseskan adat karena adat itu yang merupakan paling banyak yang mengelola tentang kearifan lokal. Tetapi ketika program-program tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi seperti kata Dewa Nikisri, masanya yang kurang, ini juga menjadi persoalan nanti ke depannya. Kita bukan berbicara tentang hitungan tahunan 5 tahun, 10 tahun, tetapi ke depannya. Iya, kita harus bekerja sama dengan stakeholder bidang pendidikan. Salah satu ya, saya kebetulan di salah satu sekolah di SMA 1 Tombuku ya, saya selaku kepala sekolah di situ, saya ketika ada PPDB pembekalan MPLS itu saya libatkan desa adat. Dia akan harus terjun, desa adat harus terjun ke dunia pendidikan sehingga anak-anak SMA, anak-anak SMP itu tidak lagi buta, dia akan bangga dengan budaya luar dengan jat-jatnya. Dia tidak akan pernah bangga merasa nama Wayan dan Ketut, Nyoman, dia sudah meninggalkan itu. Kadang-kadang lahirnya menggunakan nama-nama nasional karena itu merupakan lebih bergengsi. Buktikan sekarang bahasa Bali anak-anak muda itu nyaris kalau disuruh tangkil ke ide peranda tidak mau Pak Jero. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Terbiasanya pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris. Ya karena merasakan bahasa Inggris mendatangkan dolar. Kalau kita tidak terlibat, pemerintah tidak terlibat, habis dah bahasa Bali kita, angus tinggal kenangan. Apa yang saya katakan tadi, sandiaka laning gitu. Tinggal kenangan. Seperti nanti ya. Kita kekhawatiran Nyoman dan Ketut akan tinggal kenangan. Tinggal itu. Kenangan. Baik. Ya. Pak Anom, di tengah situasi saat ini, bagaimana semestinya masyarakat atau sikap masyarakat yang bisa dikatakan dengan instruksi gubernur ini sendiri, kita masih ingat ya dengan slogan gotong royong, menyamo braya. Tetapi kalau kita menyamo braya, siapa yang diajak menyamo braya kalau orangnya nggak ada? Seperti itu. Iya, jelas sekali nih karena yang namanya nyamo beraya itu kan. Kalau yang mengupas dari istilah dari semiotik mungkin nyamo itu menyamo. Yang diajak makan bareng. Beraya ketika sudah saatnya tidak mampu beraktivitas, bagaimana kita mampu membangkitkan rasa ketika makan bareng. Itulah, tidak ada luntur rasa bersaudara ini ketika menyama beraya. Kalau memang komponen kita yang cuma 2, ya gimana kita bisa mengeksistensi itu. Nah, yang setuju sekali dengan dari Yohana tadi, memang untuk mengeksistensi awal sebuah budaya, memang ada doktrinasi, harus didoktrin-doktrin dulu. Ketika doktrinasi itu masuk, mungkin di era kerajaan, untuk mengeksis apa menjadi konsep sebuah raja, masyarakat doktrin. Ketika doktrin itu jalan, masyarakat yang akan menikmati. Setelah dia evaluasi dari doktrin itu, itulah menjadi kebudayaan yang berkesinambungan. Tanpa ada doktrin tidak mungkin. Makanya pemerintah dengan lembaga terkait mungkin Pak Jero perlu memang ada suatu doktrinasi untuk mengeksistensikan KB Bali ini. Itu. Kalau tidak bisa akan gotong royong, tidak bisa. Bagaimana nyanang wadah, tidak bisa, udah pakai rodo sekarang. Kan nyamo beraya yang dikembangkan, kan udah tidak bisa. Demikian juga dengan mengeksistensi kembali tradisi Megibung di Renjuma Karangasem, dan dari tradisi Megibung itu jelas akan ada sistem ngelawar. Nah di ngelawar ini
dilupakan adalah suatu edukasi tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Di sana ada seorang manajerial yang seorang Belawo itu seorang manajer yang cekatan untuk memproporsikan rasa bumbu ini. Disinilah namanya mencari rasa yang disampaikan tadi itu 9 rasa itu ada di sana. Kalau terasi itu baunya enggak enak tapi proporsinya tepat ya itu menjadi enak semua. Nah inilah Nyamo Brayo itu ada di sana. Baik. Saya ke Dewa nih Ki, ya, Pak, dari Yohana nih Ki sendiri, doktrin itu sangat penting sekali. Kemudian untuk menghasilkan 4 anak yang berkualitas dengan instruksi gubernur nih Ki sendiri. Silakan. Baik, betul sekali. Jadi doktrin dari tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh desa adat, jero desa untuk anak mudanya ini sangat penting. Jadi ketika anak mudanya tahu, seperti Tiang kan udah tahu nih bagaimana leluhur kita membuat sebuah sistem, bagaimana leluhur kita mengkonsepkan ajaran-ajaran beliau. Saya tahu dan saya mengenal, tentu kita akan menjadi cinta. Nah ketika Yohana kita sudah mencintai budayanya, sudah mencintai adat tradisinya, secara tidak langsung dia pasti akan menjaga. Ketika dia menjaga, maka dia tidak akan mungkin merusak budayanya itu. Masa dia merusak orang yang dicintai, merusak apa yang dia miliki. Ini tidak mungkin, maka dari itu pemimpin-pemimpin Bali ke depannya harus tahu Bali, harus cinta dengan Bali. Biar tidak nantinya pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita menjual Bali dengan seenaknya dan mengeksplor Bali dengan seenaknya agar tetap bagaimana kita merawat, menjaga dan mencintai Bali agar tetap dengan jati dirinya Bali itu sendiri. Merawat Bali, Merawat itu poinnya. Bali. Merawat Tapi kalau Bali. tidak ada yang merawat nantinya. Nah itu, maka dari itu inilah KB Bali ini menjadi solusinya dengan kualitas tentunya. Baik. Ya. Jero Desa, untuk closing statement-nya dengan instruksi Gubernur Bali 1545 tahun 2019 ini sendiri, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menyikapi instruksi Gubernur Iki? Masyarakat harus siap dan kesiapan itu dalam artian harus siap secara mental, spiritual dan finansial sudah barang tentu, karena untuk tingkatkan kuantitas dan kualitas. Jangan tingkatkan kuantitas saja tapi kualitas tidak. Kenapa? Saya perlu ingatkan bahwa nama itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita dan kesejahteraan kita. Itu mungkin saya yakin pengelisir di Kesiman paham betul, apalagi beliaunya menekuni itu. Karena nama itu di Bali itu jangan dianggap remeh. Ya, karena boleh kita sama, pekerjaan sama, ketika nama dan kelahiran itu berbeda akan rezekinya berbeda. Karena satu huruf di dalam nama Bali itu ada mendatangkan sesuatu. Karena ketekannya anecarake kan. Kalau misalnya namanya Sari, Sadan, Ri di situ kan pasti ada. Di situ akan ada sumber penyakitnya di situ apa? Ada di situ. Karena tidak ada orang hidup nanti tanpa penyakit. Penyakit itu selalu mengikuti nama juga gitu. Dan diyakini betul budaya Bali, tradisi Bali dan apa istilahnya kalau orang ketekan warga Bali Pak Jeronge kan selalu ini namanya begini. Ya makanya pasti ini peluang penyakitnya seperti ini. Karena semakin panjang nama itu semakin banyak peluang penyakit, karena satu ketekan sastra di Bali Anecarake itu membawa satu konsekuensi tertentu. Tetapi jangan made-made. Di Bali kan tidak boleh membuat nama made-made yang namanya misalnya Tuhan gitu kan tidak bisa. Itu namanya made-made. Itu konsep, jangan anggap bahwa nama itu aja sepele. Ya, apalagi menghilangkan kearifan lokal. Demi dikenal bahwa tidak ada identitas Bali berarti kita akan mendunia. Ya, itu saya sangat sayangkan. Mari kita sadar kembali pada amutar tutur pidahayu, memutar cakra kesadaran bahwa kita orang Bali dan identitas Bali bukan berarti kita anti NKRI, tidak. Tetapi ini NKRI itu banyak budaya di Nusantara. Ya, jadikanlah budaya di Bali yang identitasnya Indo adalah Indo Dresta Bali.
Tapi kalau ada keharingan, ada induk keharingan itu, jangan dipukul rata. Kita ingin menyamakan, tidak bisa. Baik. Identitas. Ingat pesan founding father kita Pak Soekarno. Jadilah Indun Nusantara. Baik. Jadilah Muslim Nusantara kan begitu kan. Yeay. Terima kasih. Juru Desa Pak Anom, Dewa, terima kasih. Yang pastinya kita harapkan dengan instruksi Gubernur Bali 1545 Niki sendiri, kita harapkan KB Krama Bali Niki sendiri mengarah terwujudnya kepada Krama Bali yang unggul dan keluarga berkualitas. Saya Made Sukadana Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.